Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP. Bertemu lagi dengan saya Nanang Harmunasim di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahap 2 ini. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal kemampuan manajerial tes P3K tahun 2024 pada tahap 2 ini, yaitu pada edisi pertama. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Oke, sebelum kita latihan soal atau sebelum kita lanjut ke latihan soal, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu tes kompetensi manajerial P3K. Oke, jadi kompetensi manajerial merupakan tes untuk menilai penugasan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap kamu sebagai pelamar dalam berorganisasi. Oke, jadi dalam soal-soal di tes ini berkaitan dengan yang pertama yaitu integritas kita, kemudian kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Jadi dalam soal-soal tes P3K, terutama pada tes kompetensi manajerial ini menyangkut dari beberapa aspek, yaitu yang saya sebutkan tadi dari integritas sampai pengambil keputusan. Oke, jadi kita harus paham terlebih dahulu apa itu tes kompetensi manajerial. Oke, langsung saja kita ke latihan soalnya seperti apa agar lebih paham. Oke, pada soal yang pertama. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang jadi tadi ada salah satunya yaitu mengelola perubahan. Jadi dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seseorang yang apa? A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Atau E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Oke, jadi dari beberapa aspek tadi, mana menurut Anda jawaban yang paling tepat? Yaitu kita lihat bersama-sama. Oke, jadi jawaban yang paling tepat yaitu A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Alasannya seperti apa? Yaitu mengelola perubahan, yaitu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Jadi harus sebisa mungkin proaktif dalam mengelola atau beradaptasi mengikuti perubahan yang ada. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu, padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Oke, jadi apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu? Jadi mempertahankan argumen Anda, padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya. A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya akan mengalah saja. Atau E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Oke, jadi bagaimana kita mempertahankan sekaligus mempertimbangkan dari pendapat saya. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yaitu saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Jadi dalam suatu organisasi kita harus memikirkan yang pertama benar kita mempunyai argumen, tapi kita juga mempertahankan atau memikirkan dari pendapat orang lain. Oke, jadi ini berkaitan dengan yang namanya kerja sama, yaitu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku atau kalau melapor. B.
saya akan memberitahu rekan kerja saya. Kemudian yang C, saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Atau E. Karena saya sedang sibuk, nanti saya pikirkan. Jadi di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak, sedangkan Anda sendiri yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Ini lebih ke sikap apa? Oke, kita lihat jawaban yang tepat yang mana, Hmm, yaitu D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Jadi ini tentang integritas, yaitu mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke kantor. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Atau D. Lembur sampai pekerjaan selesai. Atau E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Oke, jadi demi kelancaran kegiatan pada divisi kita, saya diminta lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan seperti apa? Oke, kita lihat jawaban yang tepat yang mana. Yaitu meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Ini lebih ke apa? Kita lihat pembahasannya. Yaitu lebih ke ranah integritas dan kerja sama. Yaitu integritas, yaitu mampu bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Atau kemudian yang kerjasama yaitu berpartisipasi dalam kelompok kerja. Jadi jawaban yang tepat yaitu meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan saya lakukan atau yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Atau E. Meminta pertimbangan teman dekat saya. Oke, jadi saat kita dituduh dan dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka apa yang akan kita lakukan? Yaitu berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Yaitu ini lebih karena apa? Komunikasi. Yaitu berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, atau kompleks. Oke, jadi lebih ke ranah komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikannya secara sebenarnya atau secara enak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat saya sedang menuju ke kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B. Saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahuluinya. C. Menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. D. Melewatinya saja. Atau E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahuluinya. Oke, jadi saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah apa? Yaitu kita lihat jawaban yang tepat yang mana? Yaitu menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. Ya ini lebih karena apa? Kerjasama, yaitu menimbulkan tim kerja yang partisipatif dan efektif.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pimpinan saya akan apa? A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Atau D. Memenstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Atau E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jadi untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, kita sebagai pimpinan itu seperti apa? Yaitu jawaban yang tepat yang mana? Yaitu mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Yaitu lebih ke ranah kerja sama, yaitu efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Cukup sekian video kali ini tentang pembahasan pada kompetensi manajerial. Oke, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.